warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. We can hear your voice. Sebelum itu biar kita makin semangat, mungkin kita bisa menyuarakan branding SMK dan SMK Negeri 8 Semarang. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Kembali lagi di segmen kita kali ini, Charlie. Cakap bareng ahli. Bersama narasumber kita yang udah pasti luar biasa. Sebelum itu, kita di sini sebagai saya Fatimah Zahra Ramadhani Dan saya Hilda Syaristi. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat amat menarik. Sebelum banget. itu kalian udah tahu belum nih Satpol PP itu apa? Atau kamu udah tahu belum Satpol PP itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri ini ya, jujur aku takut banget sama Satpol PP karena apa ya, mereka itu tegas banget gitu loh, apalagi sama pedagang-pedagang kaki lima atau bahkan pengamen jalanan. Ya takut aja gitu kalau ngelihat. Pandangan orang juga pasti kayak wah, Satpol PP itu kejam gitu. Iya, bener Jadi semua banget. pada takut. Tapi mungkin kita bisa tahu lebih dalam lagi karena kita akan menanyakan langsung nih Satpol PP itu seperti apa, tugasnya apa saja, dan beberapa hal lainnya kepada narasumber kita yang udah luar biasa. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu agar teman-teman juga tahu. Oke, terima kasih. Luar biasa ini undangan dari podcast SMK Negeri 8. Sebelumnya perkenalkan saya Eko Marianto, Kabid Binmas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Biasa dipanggil sih Bang Komar, ya, biar lebih akrab aja. Karena banyak yang nama Eko di pasaran, jadi mending Bang Komar aja. Oke, itu sedikit perkenalan. Kira-kira kita bisa manggilnya Pak Eko, Bang Komar, atau Bapak Eko nih? Ya, Bang Komar aja. Biar kita lebih akrab Oke, kali ya, Pak, gitu, ya. gitu. Biar lebih deket lagi ngobrolnya lebih bisa santai. Terus ini kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Siap. Satpol PP itu apa sih? Karena kan banyak nih teman-teman yang belum tahu dan mungkin masih salah paham soal Satpol PP. Oke. Memang jadi stigma dan diksi Satpol PP sampai dengan saat ini jujur aja memang masih sedikit buruk di mata masyarakat, karena kita lihat sering di TV, kemudian di medsos, Satpol PP pasti lagi ngejar PKL, pedagang kaki lima, lagi nggarui anak-anak yang nongkrong nggak jelas gitu kan. Nah itulah kenapa perlu kita semua tahu sebenarnya Satpol PP itu adalah suatu lembaga pemerintah di bawah kepala daerah. Di kepala daerah itu ada bupati, wali kota, dan gubernur yang bertugas sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 255 ayat 1 itu tugas Satpol PP yang pertama menegakkan perda dan perkada. Perda itu adalah peraturan daerah, perkada itu peraturan kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyelenggarakan Tibum Tranmas atau ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian yang terakhir menyelenggarakan perlindungan masyarakat atau Linmas. Itu tugas pokok utama dari Satpol PP. Itu tugas pokok utamanya ya Pak. Jadi sekarang kita udah tahu nih Satpol PP itu apa. Selanjutnya Satpol PP itu apakah sama dengan polisi kira-kira? Kalau dibilang sama sih iya, karena sama-sama mengandung kata unsur polisi. Nah, kalau polisi kan Kepolisian Republik Indonesia, kami Satpol itu Satuan Polisi, PP-nya Pamong Praja. Ya, jadi perbedaannya secara gampang aja sih, kalau yang di polisi itu beliau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kejahatan. Ya, dia bisa nangkap penjahat, bisa menahan, kemudian bisa melakukan upaya-upaya yang dirasa sesuai dengan apa yang dilakukan tugas Polri. Kalau kami di Satpol PP tidak sampai mengejar penjahat, itu tidak nyampe, tapi kami banyak berinteraksi dengan masyarakat terkait
ketentraman, ketertiban umum dan juga perlindungan masyarakatnya. Beberapa kita juga melihat Satpol PP kadang hadir atau ada di waktu zaman pandemi itu kan ada operasi masker karena beliau melaksanakan tugas sebagai perlindungan masyarakatnya itu. Kalau kita semua juga tahu dulu kita pernah ada yang namanya Hansip. Nah, yang seragamnya hijau. Sekarang sudah berganti namanya Linmas atau perlindungan masyarakat itu jadi satu kakak kandung kami di Satpol PP. Selain itu juga ada Damkar, pasti pada kenal ya. Damkar. Mas Blangwir itu ya. Bapak itu juga sahabat kami, beliau ada tentang terkait pemadam kebakaran. Jadi kami Satpol PP, kemudian Satlinmas dan Damkar itu menjadi satu kesatuan organisasi yang ada di masing-masing pemerintah kabupaten, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jadi tugasnya hampir mau sama ya Pak. Ya. Beda-beda. Banyak secara spesifik itu. Tujuan Satpol PP itu apa Pak? Ya, Kalau boleh tahu. tujuan kita dibentuk pada waktu itu sejarah berdirinya itu kan tanggal 3 Maret 1950. 2023 ini sudah 73 tahun. Jadi sudah cukup tua gitu kan. Sudah cukup lama. Tapi masih kalah dengan kemerdekaan kita yang di 78 tahun. Nah, selisih 5 tahun dengan itu. Jadi awal mula dibentuk Satpol PP pada waktu itu adalah sebagai semacam polisi untuk di lingkungan keraton. Makanya namanya ada Pamong Praja. Nah, Praja itu kan suatu wilayah di dalam waktu itu Kesultanan Jogja, kemudian di kerajaan yang di Surakarta itu suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang yang di dalamnya ada namanya Pamong Praja. Jadi kami Satpol PP berangkat dari itu. Makanya kami tidak bisa secara menyeluruh artinya mengatur kehidupan masyarakat karena kami dibatasi secara hukum itu produk hukum yang kita ampu adalah tadi peraturan kepala daerah dan juga peraturan daerah. Beda dengan teman kami yang polisi, dia bekerja berdasarkan undang-undang yang mencakup luas wilayahnya antara Sabang sampai Merauke. Kalau kami itu tadi Satpol PP Kota Semarang ya di wilayah Kota Semarang, Satpol PP Kabupaten Demak ya di wilayah Kabupaten Demak, dan kami Satpol PP Provinsi Jawa Tengah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Itu saja. Gitu. Selanjutnya, apakah Satpol PP itu bersenjata, Pak? Wah, ini kayaknya apa ini? Senjatanya kayaknya kata-kata itu. Satpol PP yang bisa merayu tuh. Jadi kalau senjata, apalagi yang senjata api, memang kami di SOP-nya tidak semuanya diizinkan. Yang jelas karena perbedaan fungsi tadi yang Polri bisa menangkap penjahat dan sebagainya, melakukan upaya-upaya paksa yang lain. Di Satpol PP kami lebih menegakkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita lakukan penyelesaiannya tidak harus dengan senjata, baik senjata tangan, senjata api dan sebagainya. Tetapi ada teman kami yang sudah punya sertifikasi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, itu bisa punya hak dan diberikan izin untuk memegang senjata api. Itu iya, kita aja izin khusus. Tidak serta merta kalau polisi kan pasti bawa ya. Kalau di Satpol enggak, kita ada SOP-nya dulu, kemudian aja syarat-syaratnya, sertifikasi seperti apa yang bisa memenuhi, salah satunya tadi PPNS itu, penyidik pegawai negeri sipil di Satpol PP. Selanjutnya, mengapa Satpol PP itu tegas dengan pedagang kaki lima dan pengamen jalanan? Tapi mengapa Satpol PP itu tidak menyediakan lapak khusus untuk mereka gitu? Iya, jadi Satpol PP hanya sebatas membubarkan, tidak selalu menyediakan tempat yang semestinya. Gitu ya. Jadi stigma memang masih ya, kita masih dilihat Satpol PP itu ngejar-ngejar PKL, garuk-garuk dari pengamen jalanan yang badut di lampu traffic light itu. Sekarang juga ada manusia silver ya. Manusia gold juga ada. Habis itu kok nggak ditempatkan di mana sih Pak? Lah itulah sebenarnya kami dari Satpol PP upaya kami adalah penegakan perda dan perkada tadi. Kami melaksanakan tugas karena memang misalnya wilayah di perempatan jalan itu kan harus tertib. Tidak ada pedagang, tidak ada pengamen, tidak ada pengemis,
dan tidak ada aktivitas lainnya selain untuk kegiatan para pengguna jalan. Nah, karena itu Satpol PP hadir untuk bisa menertibkan. Jadi jangan salah, kata-kata menertibkan dengan menggaruk itu beda, gitu kan? Kalau menggaruk itu diksinya pasti wah ini tidak salah aja. Dicari-cari kesalahannya. Kami tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa kami hadir di perempatan jalan, kemudian ke para pengemis, gelandangan itu karena mereka sudah pasti melanggar. Jadi perda dari kabupaten, kota itu pasti ada perda tentang ketertiban umum, di mana di setiap jalan protokol apalagi itu dilarang aktivitas selain kegiatan yang tadi pengguna jalan. Jadi kayak di trotoar itu kan sebenarnya untuk kita pejalan kaki lewat. Kan tidak mungkin kita lewat di jalan kan, nanti bisa keserempet karena mobil dan sebagainya. Makanya harusnya masyarakat sudah tahu bahwa trotoar itu ya untuk pejalan kaki, bukan untuk pedagang. Tapi mesti kadang ya, kalau kita kejauhan nanti nyarinya itu akhirnya pedagangnya ya di trotoar aja, nanti pembelinya lebih dekat gitu. Jadi kita butuh saling pengertian antara masyarakat sebagai pengguna jasa tadi PKL-nya sendiri, kemudian dari pemerintah. Jadi kami sudah berupaya menjalin kerjasama. Kami kan di kabupaten, di provinsi tidak sendiri, Mbak. Jadi kami ada OPD lain yang tadi bertanggung jawab terhadap perekonomian wilayah atau daerah terkait misalnya pedagang kaki lima itu kan ada dinas perdagangan, dinas perindustrian, kemudian dinas UMKM. Nah itu maksud kami bahwa setelah kami melakukan upaya untuk menertibkan tadi PKL yang tidak pada tempatnya, kemudian pengemis, kemudian pengamen, manusia silver itu kami serahkan kembali kepada dinas-dinas terkait. Tadi PKL ke dinas perdagangan atau dinas pasar kalau di kota Semarang misalnya, yang pengamen, pengemis, kemudian gelandangan kita serahkan ke dinas sosial. Di sana kan mereka punya sarana untuk membina. Oh, nanti yang dari pengamen dikasih keterampilan apa, pengemis juga, dan sampai dengan saat ini sudah beberapa kali kita melakukan upaya itu. Alhamdulillah dari segi kuantitas berkurang, tapi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat masih pada mau turun ke jalan. Salah satunya adalah bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Nah kemarin teman-teman kami di Satpol PP Kota Semarang juga udah mencoba untuk menegakkan perda yang tidak pengemisnya yang ditertibkan tapi pemberi. Masyarakat yang memberikan uang atau apapun kepada pengemis, dia yang akan ditindak. Jadi itu memberikan efek. Jika ada yang memberikan kemudian ditangkap, dia kan jerah ya. Wah, saya nggak mau ngasih lagi. Akhirnya si pengemisnya kan jadi ngapain saya di jalan, mau nggak ada yang beri karena pada takut. Harusnya ada efeknya seperti itu. Tapi kita coba beberapa awal-awal bisa, kemudian ya mungkin tadi perlu penyadaran masyarakatnya yang lebih intens ya. Pemberi uang di jalan itu tidak lebih baik gitu kan. Alangkah lebih baiknya itu disalurkan kepada lembaga-lembaga yang kita juga ada masjid, ada panti asuhan, ada badan-badan sosial lainnya yang bisa langsung kita sampaikan. Jadi itu upaya masyarakat sendiri untuk mencegah mereka yang gelandangan, pengemis itu turun ke jalan. Seperti itu, Mbak. Wow. Memang ternyata banyak salah paham juga ya. Jadi pemahaman orang beda-beda. Iya, jadi harusnya kita juga saling feedback kali ya. Kita cari tahu dulu lah seperti apa yang pastinya. Jadi tidak ada salah paham. Selanjutnya cara menanggapi pedagang kaki lima dan pengamen yang memberontak saat gitu ya. Saat ditegaskan oleh Satpol PP. Iya, itu banyak sering terjadi seperti itu, Pak. Tapi kami dapat arahan dan juga sudah jadi SOP kami bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya selalu humanis. Jadi kita mengedepankan tadi secara santun, sopan. Kalau memang tidak melakukan perlawanan ya udah kita pasti akan melakukannya lebih baik. Kadang kan dari pihak teman-teman PKL pengamen saja yang
akhirnya dia memberikan perlawanan seolah-olah saya itu tidak pantas untuk ditertibkan atau apa gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Kami pun juga bukan dalam rangka memburu ya, enggak, kami enggak memburu. Lebih baik kalau kami itu biarkan aja tapi tertata, sebenarnya seperti itu. Yang PKL ada di komplek misalnya khusus pedagang kaki 5 di sana, kemudian yang dari pengamen bisa, ini kan banyak beberapa tempat di Kota Semarang kayak yang Taman Indonesia kayak itu kan sebenarnya bisa jadi tempat gitu kan. Tadi pengamen bisa menunjukkan bakat-bakatnya di sana, kemudian yang dari tadi pekerja seni kita sering lihat yang ada di lampu traffic light gitu ya, yang angklung dan sebagainya itu mungkin kan bisa berada di sana di suatu tempat biar nanti juga masyarakat berkunjung pun tetap bisa, oh ada hiburannya ternyata di sini dari itu ya. Sebenarnya kami berusaha untuk tadi tidak membuat teman-teman yang ada di jalan itu melakukan perlawanan yang bisa nanti berdampak yang tidak baik. Sebenarnya seperti itu. Jadi kembali lagi kita mau agar masyarakat kemudian tadi yang turun ke jalan itu sadar, oh tempat kita mencari nafkah tidak di sini gitu kan. Masih banyak tempat lain yang sudah diberikan pemerintah, kemudian ada semacam sekarang CSR juga dari perusahaan-perusahaan itu menempatkan mereka di klaster-klaster yang ada pedagang ini, pedagang itu, kemudian nanti yang tadi pekerja seni ada di sini. Ayolah kita coba untuk bisa bersama-sama menjaga ketertiban wilayah kita baik Kota Semarang maupun secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah gitu. Jadi dari kitanya juga harusnya menyadari ya Pak. Betul. Udah ada tempatnya tapi kenapa? Nah itulah yang kadang ya bikin kita piye ya gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kita memang tidak bisa serta-merta melepas masyarakat karena memang butuh guidance, kemudian butuh diingatkan. Kadang itu seperti itu. Cuma pas momen-momen tertentu mereka ndelalah ini cuaca kan kita sedang panas gitu kan, jadi ikut panas-panasan gitu kan, harusnya dibuat yang bercanda gitu kan enak gitu. Ya. Lebih santai ya. Makanya kami pun dari Satpol PP berusaha mendekatkan dengan masyarakat, kita bermedsos gitu kan, ada link Instagram, Twitter yang sekarang sudah lagi rame ya itu pasti. Nanti kita coba, mungkin ada adik-adik teman-teman semua masyarakat silakan lihat medsos kami di @satpolpp_Jateng. Nanti bisa kita lihat aktivitas apa yang sudah pernah kita lakukan untuk masyarakat. Jadi stigma selama ini yang Satpol PP garang, Satpol PP sangar itu semoga nanti bisa hilang dengan kita mengamati, dan kita juga perlu bantuan adik-adik sekolah terutama di SMA SMK yang sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah provinsi. Jadi kita sudah sama Dinas Pendidikan Provinsi, kami Satpol PP ini sudah banyak menjalin kerjasama, dan alhamdulillah Satpol PP Ghost to School ini adalah suatu cara kami untuk bisa lebih mendekatkan dan juga menertibkan adik-adik SMA dan SMK, karena bagaimanapun adik-adik semua adalah masa depan dan harapan bangsa. Jadi harus kita jagalah. Jadi kita sama-sama dari pihak sekolah, dari pihak Satpol PP, Dinas Pendidikan itu selalu berkolaborasi. Bagaimana caranya anak-anak tidak membolos, bagaimana caranya anak-anak tidak melakukan tawuran, bagaimana caranya tidak ada terjadi bullying. Tahu kan? Banyak bullying ini ya. Faktor sosial media ini kita luar biasa. Yang terakhir kemarin di Kalimantan kalau nggak salah, siswa menantang gurunya berkelahi itu. Ya, itulah seperti itu yang kita coba cegah bersama teman-teman Dinas Pendidikan dan juga teman-teman sekolah SMA, SMK di wilayah seluruh Jawa. Jadi kami tugasnya banyak sekali, adik-adik. Kami 35 kabupaten kota kan menjadi wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang, Cilacap, Rembang, Brebes, Blora, sampai perbatasan yang dengan kabupaten ataupun provinsi lain di Magelang kemarin, Jogja, kita banyak bekerja sama untuk bisa tadi mencegah terjadinya kerawanan, ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu. Keren. Keren banget.
Oke, di Satpol PP itu kan biasanya ada pasal-pasal tertentu nih Pak. Mungkin Bapak bisa menyebutkan pasal-pasalnya apa saja? Ini pasal yang apa ini? Pasal 12 kalau kita mau makan gitu ya. Ya, jadi pasal-pasal yang kita terapkan di masing-masing Satpol PP itu berbeda. Ada tadi Satpol PP adalah penegak perda dan perkada. Jadi perda di suatu wilayah Kabupaten A misalnya itu berbeda dengan perda di Kabupaten B, apalagi di perda tingkat provinsi. Yang jelas kami berusaha semuanya bersama. Kami adalah bagian besar dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi Satpol PP di kabupaten provinsi itu ada menjadi satu di Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu berusaha bersama, kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi terkait kejadian apa yang sedang marak di lingkup nasional atau di kabupaten daerah lain. Misalnya kemarin banyaknya aktivitas balap liar. Nah, itu kan menular ternyata dari kota A ke kota B ke kota C. Lah itu bagaimana upaya kita bisa mencegah itu. Akhirnya kita berkolaborasi dengan teman-teman di Polri, TNI juga. Kita berusaha ke anak-anak sekolahnya, ya, ke anak-anak sekolahnya. Kalau pas datang ke sekolah kita cek, ini ada yang pakai knalpot brong enggak? Nah, itulah upaya pencegahan kita seperti itu. Sudah ada yang apa istilahnya mengendari kendaraan tidak punya SIM. Nah, itu juga kita berupaya. Sampai kemarin ada penerbitan SIM massal ya, biar nanti adik-adik yang di SMA dan SMK itu bisa memiliki standarisasi ataupun surat izin mengemudi sebelum mengemudikan kendaraan. Karena itu tadilah, kita tahu sih sebenarnya, saya juga dulu sudah pernah SMA, kebetulan di samping di SMK Negeri 7, saya alumni itu. Jadi bahwa masa-masa remaja, masa-masa SMA itu memang kita lagi gimana ya, semangatnya tinggi, energinya berlebih, makanya kita salurkan ke tempat-tempat yang tetap ekstrakurikuler seperti ini, ada podcast, kemudian paskibraka dan sebagainya, itu mencegah adik-adik kita itu punya waktu yang lebih tidak pada tempatnya. Makanya kami lihat sekarang ini kurikulum kan sudah mulai padat ya. Nah, Merdeka itu ya, saya sebagai Satpol PP bersyukur, wah biar anak-anak itu banyak di sekolahnya, jangan banyak di jalannya. Kalau banyak di jalannya itu wah luar biasa itu nanti aktivitas-aktivitas yang lain yang tidak kita ketahui banyak terjadi di jalan. Makanya lebih baik banyak kegiatan ataupun acara yang di sekolah itu sedikit bisa membantu kita teman-teman di Satpol PP, TNI, Polri mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas adik-adik sekolah yang di luar kendali kita. Mungkin itu. Jadi kita harus banyak di sekolah nih. Bukan banyak di luar. Jadi kurangin main juga. Kita udah berbincang banyak banget. Terus kita juga udah dapat berbagai ilmu baru nih. Biar teman-teman juga nggak salah paham, salah persepsi sama Satpol PP. Soal Satpol PP gitu. Terus kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat juga sangat amat banyak, dan Bapak Komar ini luar biasa sekali. Terima kasih. Sampai nggak bisa berkata. Gitu ya. Luar biasanya. Keren. Mungkin Bapak Komar ada pesan dan kesan untuk kita semua. Closing statement ya gitu ya biasanya. Jadi kami dari Satpol PP menghimbau kepada adik-adik sekolah baik SMA, SMK di seluruh provinsi Jawa Tengah untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar dengan baik, bisa menghormati guru, menjaga hubungan interaksi dengan rekan-rekan sekolah sehingga mencegah terjadinya tadi bullying, kemudian tawuran antar pelajar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kurang berguna bagi adik-adik semua. Sebelumnya boleh ngasih pantun enggak nih? Boleh sekali Pak, silakan. Kasih pantun nih. Jangan lupa kasih cakep ya. Kota Semarang panasnya lagi ngebul. Cakep. SMKN 8 tagline-nya idola.
Cakep. Hari ini ada Satpol PP Goes to School. Cakep. Biar kita semua jadi bahagia. Terima kasih. Keren banget ya. Keren banget. Pantainya keren banget. Kira-kira dari Satpol PP sendiri itu punya branding nggak ya Pak? Kayak Branding tersendiri. Branding Kalau tadi tersendiri, kan kalau tadi dari kita kan ada nih branding di awal-awal Hmm, gitu. Iya, Ada ada. SMK, Oke, ada. ada sih kita yel-yel ya branding Satpol PP itu kan Praja Wibawa, Praja Wibawa, Satpol PP bangga berwibawa, seperti itu tagline-nya kita. ada gerakannya nggak Pak? Kira-kira. Ada gerakan tersendiri gitu. Gerakannya sih ada sih, harus jangan berdiri tapi apa-apa, gitu. silakan. Siap, oke lah. Oh, mau menyuarakan. Iya. Praja Wibawa, Praja Wibawa, Praja Wibawa, Satpol PP bangga berwibawa. Tegas banget ya. Siap. Bersemangat. Semangat banget. Oke, kami selaku perwakilan dari SMK mengucapkan sangat amat terima kasih banyak kepada Bapak Komar karena Sama-sama. telah meluangkan waktunya untuk hadir di SMK kita dan menghadiri podcast Suara 8 juga. Luar biasa ini. Kami berdoa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakkan di hati Bapak Komar. Terima kasih dari podcast SMK Negeri 8, luar biasa. Ini ke depan kami tetap mau menjalin dengan adik-adik semua di SMA, SMK di Jawa Tengah. Jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk kontak dengan Satpol PP. Mau dihadirkan sebagai apa, narasumber monggo, mau dijadikan istilahnya bintang tamu di podcast silahkan. Kami terbuka dengan adik-adik di SMA dan SMK biar nanti stigma-stigma yang tadi di awal terkait Satpol PP yang garang, sangar itu bisa terhapus lah. Ya, sudah enggak zamannya lagi seperti itulah. Satpol PP sekarang humanis, lebih interaktif, lebih dekat dengan adik-adik semua, bahkan bisa jadi nanti Satpol PP sahabat pelajar. bisa menjadi sahabat pelajar. Ya, gitu. Terima kasih dari kami. Mungkin sebelum closingan nih Pak, kita bisa menyuarakan branding SMK dan SMK Negeri 8. Oke, Semarang. siap Ini ikut. bisa diikutin ya Pak? Siap. Lihat ke kamera. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK bisa. hebat, Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Luar biasa. Saya Eldia Syaristi. Saya Fatimah Zahra Ramadhani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.